Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 16 Go Suluteng yang terhormat Bapak Munawir Sejali Rajak SIPMA, disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Gorontalo yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Bapak Dr. Insinyur Haji Yosef P. Koton MSI. Terima kasih Pak Yosef. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Haji Sofyan Puhi, ST, yang hadir beserta seluruh jajaran, juga Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, yang saya hormati unsur Forkopimda, yang hadir, yang mewakili Bapak Danrem 133 dan Wartabone, Kapolda Gorontalo yang diwakili oleh Kombes Desmond Harjendro, Kabid Humas Polda Gorontalo yang juga hadir bersama AKBP Ki Ida Bagustri, Kapolres Gorontalo, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang diwakili oleh Bapak Syamsidar Mono Arfa SHMH, Asbin Kejati Gorontalo, yang saya hormati anggota Dewan Eksekutif BAN PT yang tadi menyampaikan orasi ilmiah, Profesor Dr. Slamet Wahyudi, yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan DLP yang juga pendiri Bapak Dr. Andes Haji Habu Wahiji, yang saya hormati Dewan Pengurus Yayasan Bapak Dr. Muhammad Roli Paramata, SEMM, beserta seluruh jajaran pengurus yayasan, juga pengawas yayasan Pak Robi Gunawa, yang saya hormati Ketua Senat Universitas Gorontalo yang memimpin jalannya sidang hari ini, Bapak Dr. Hasanuddin, tetangga saya. Saya baru tahu Pak Ketua kalau tetangga saya ini Ketua Senat sekarang di UG. Selamat Pak. Beserta seluruh jajaran anggota Senat Universitas Gorontalo, Pak Rektor, Bapak Dr. Sofyan Abdullah, beserta seluruh jajaran, para wakil rektor, para dekan, dosen, seluruh sivitas akademika yang hadir. Yang saya hormati Ketua Aptisi Gorontalo, Bapak Dr. Insinyur Haji Aziz Rahman, MT, para pimpinan perguruan tinggi yang hadir, para rektor, wakil rektor, dan Ketua Tim Akademik dan Kemahasiswaan LL Dikti, Bapak Akub Senal Busura, yang hari ini hadir rangkap Pak. Beliau juga sebagai orang tua dari salah satu wisudawan kita yang hadir hari ini. Terima kasih. Tokoh masyarakat tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sapa satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Dan yang saya banggakan tentu saja para wisudawan, wisudawati yang hari ini hadir bersama dengan para orang tua dan keluarganya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan limpahan rahmat nikmat luar biasa, khususnya nikmat kesehatan. Hari ini kita bisa hadir untuk menghadiri wisuda Universitas Gorontalo untuk program sarjana dan magister yang ke-27 di auditorium yang tadi baru saja diresmikan berganti nama menjadi RACC, Profesor Rustam Akili Convention Center. Saya mengapresiasi dan mendukung, saya rasa ini langkah yang tepat kalau yayasan memberikan apresiasi terhadap kiprah dan perjuangan dari almarhum yang selama ini memang memberikan dedikasi, pengorbanan, dan cinta yang luar biasa terhadap UG, khususnya untuk umumnya juga untuk kemajuan pendidikan di Gorontalo. Bahkan saya dan Pak Ketua, saya rasa kita menjadi saksi mata 2 hari sebelum beliau meninggal dalam kondisi sakit terbaring, kami masih berdiskusi. Beliau masih semangat berdiskusi untuk kemajuan dari kampus ini. Jadi saya rasa ini langkah yang tepat Pak Ketua. Mudah-mudahan kita semua tidak bosan-bosan mengirimkan doa kepada beliau. Semoga apa yang beliau perjuangkan, apa yang almarhum perjuangkan selama ini memang menjadi amal jariah buat almarhum.
Terima kasih Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor atas undangannya. Senang sekali rasanya bisa hadir kembali di acara wisuda ini. Tahun lalu saya juga hadir langsung. Tahun ini hadir lagi, berbagi kebahagiaan dengan semua hadirin. Dan kami di LLDikti juga hari ini memang turut menjadi bagian dari kebahagiaan ini karena selain anaknya Pak Akub juga di wisuda, salah satu wisudawan kami juga, wisudawan di sini juga merupakan salah satu pegawai senior kami, yaitu Bapak Kandidat Dr. Haryanto Huntua. Bisa berdiri Pak Hari? Beliau diwisuda untuk program Magister Hukum ya. Di tengah kesibukan beliau juga menyelesaikan program doktor, beliau bisa menyelesaikan program Magister Hukum. Ini luar biasa. Tentu saja saya ingin mengucapkan juga selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati atas gelar yang kalian raih. Terima kasih Pak Rektor kerja kerasnya karena hari ini semua wisudawan akan pulang langsung membawa ijazah asli, transkrip asli, dan SKPI. Ini jarang-jarang sih sebenarnya kejadian. Biasanya itu cuma map kosong Pak Ketua. Ini luar biasa kerja keras dari Pak Rektor. Dan mudah-mudahan harapan saya kepada para wisudawan, khususnya yang fresh graduate yang belum bekerja, harapan saya kalian bisa cepat mendapatkan pekerjaan, tidak menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia. Tentu saja untuk menjadi seorang pekerja ya yang bisa kompetitif, bisa gampang mendapatkan pekerjaan, dan ketika bekerja nanti bisa survive ya di tengah banyaknya tantangan di dunia kerja, kalian harus mempersiapkan beberapa aspek. Yang pertama adalah kalian harus memiliki kompetensi inti yang biasa digambarkan dalam bentuk hard skill, penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan sesuai bidang kalian kuliah. Jadi yang kuliah Kesmas harus paham segala sesuatu tentang ilmu Kesmas, yang peternakan paham peternakan, yang teknik, yang hukum itu harus menguasai. Dan ini harus dibarengi dengan penguasaan terhadap literasi teknologi. Apalagi sekarang teknologi luar biasa dengan kehadiran kecerdasan buatan, AI ya. Ini tentu saja harus kalian kuasai untuk menjadi seorang tenaga kerja yang kompetitif. Yang kedua, setelah kompetensi inti, kalian harus punya kompetensi pendukung yang biasanya digambarkan dalam bentuk soft skill yang diwakili melalui keterampilan kalian dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, kemampuan kalian bekerja dalam tim, kemampuan kalian untuk berpikir kritis dan problem solving, dan yang tidak kalah penting, kalian harus memiliki keterampilan dalam memanage waktu dan tanggung jawab. Yang ketiga yang kalian harus persiapkan adalah membangun personal branding yang kuat. Ya, jadi kalian harus bisa di tengah, karena setiap tahun teman-teman 1,8 juta orang lulusan perguruan tinggi sarjana yang dikeluarkan, yang diwisuda di Indonesia. Nah tentu saja untuk bisa menonjol di antara 1,8 juta lulusan perguruan tinggi setiap tahun, kalian harus punya positioning sendiri, kalian harus punya pembeda. Nah ini yang harus dibangun yang namanya personal branding. Kalian harus punya CV dan portofolio yang kuat. Dan khususnya misalnya saya berikan contoh ya, banyak sekarang platform misalnya LinkedIn. Di situ kalian bisa membangun portofolio, masukkan semua ijazah, sertifikat, ya mikro kredensial yang kalian punya, supaya job hunter di perusahaan-perusahaan besar itu ketika mereka mencari keyword-keyword tertentu dan kalian bisa terjaring. Ini pengalaman saya sendiri ya. 10 tahun lalu, tahun 2014 saya pernah ditawari. Jadi waktu itu saya sudah bekerja di kementerian, jabatan saya sudah eselon 3, kepala bagian. Saya mendapatkan tawaran teman-teman melalui akun LinkedIn saya dari salah satu platform media sosial internasional yang sekarang dimiliki oleh Elon Musk. Saya ditawari untuk bergabung menjadi manajer di perusahaan tersebut. Dan itu tawarannya masuk melalui apa? Melalui platform LinkedIn, karena saya memasang portofolio yang mungkin menurut mereka relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi ini contoh bahwa ternyata job hunter itu banyak yang mencari calon-calon pekerja melalui online. Nah, tapi jangan lupa hati-hati dengan rekam jejak, ya, rekam jejak digital. Karena pengalaman saya sendiri ketika tahun 2010 sampai 2014, ketika kami di kementerian mencari CPNS yang akan kami wawancarai, yang pertama kami lakukan adalah screening media sosial, melihat profil mereka, postingan mereka, rekam jejak mereka. Jadi hati-hati yang merasa
rekam jejak digitalnya kurang baik, tolong diperbaiki karena itu bisa menjadi salah satu faktor yang menghambat kalian untuk mendapatkan pekerjaan ketika kalian punya rekam jejak digital yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai perusahaan yang kalian inginkan. Kemudian yang berikutnya, kalian harus punya pengalaman nyata, makanya kita sangat mendorong di kampus itu punya program MBKM, punya program magang yang memang membekali mahasiswa ketika mereka masih kuliah dengan pengalaman langsung terjun ke masyarakat. Jadi ketika mereka lulus itu tidak lagi kagok ya atau tidak lagi bingung karena mereka sudah punya pengalaman terjun langsung ke masyarakat. Kemudian berikutnya yang kalian harus siapkan adalah ketangguhan mental dan fleksibilitas karena dunia berubah dengan cepat. Tidak semua yang kalian pelajari kalian akan gunakan dan tidak semua kalian akan bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi kalian harus siap untuk segala bentuk perubahan dan yang paling penting adalah kalian harus terus belajar. Ya, menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Karena kalau kalian merasa dengan gelar sarjana sudah cukup dan tidak mau kemudian belajar mengupgrade pengetahuan, keterampilan dan karakter kalian, maka jangan harap kalian bisa bersaing di dunia kerja. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Dan yang terakhir tentu saja kalian harus memiliki kesadaran akan nilai dan kontribusi sosial, harus punya etos kerja, harus punya kejujuran, tanggung jawab sosial dan semangat untuk terus belajar. Namun yang tidak kalah penting teman-teman, kalau kalian tadi perhatikan mars dari Universitas Gorontalo, ada kalimat berjuanglah dan berdoa. Jadi senantiasa iringi ikhtiar dengan tawakal. Karena doa tanpa usaha adalah sia-sia dan usaha tanpa doa adalah kesombongan. Kepada Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor atas kerja kerasnya membina dan mendidik anak-anak kita sampai hari ini mereka siap untuk diterjunkan ke masyarakat. Ada beberapa arah kebijakan tadi yang Pak Rektor sampaikan yang sejalan dengan pilar-pilar pendidikan tinggi yang perlu kita perkuat sinergi kita ke depan. Yang pertama terkait akses pendidikan tinggi, Bapak Ibu, kabar buruknya, kabar sedihnya APK Gorontalo menurun dari 37% di tahun 2022 sekarang turun menjadi 35%. Artinya banyak lulusan SMA kita yang tidak lanjut ke perguruan tinggi, ya mungkin karena biaya, mungkin banyak faktor, mungkin langsung bekerja. Jadi ini kami di kementerian punya satu program yaitu program KIP kuliah yang memang kita tujukan kepada mereka yang berprestasi namun kurang mampu. Namun ini khususnya kepada Pak Bupati dan Pak Gubernur karena di tanggal 2 Mei lalu di Hari Pendidikan Nasional Pak Menteri meluncing program Dikti Saintek berdampak dan salah satu yang kita inginkan adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah memberikan beasiswa. Jadi ada skema sekarang yang kita siapkan namanya KIP Kuliah Daerah. Nanti mungkin perlu kami diskusikan lebih lanjut dengan Pak Bupati dan Pak Gubernur karena saat ini Pak Menteri sedang berkoordinasi intens dengan Bapak Mendagri untuk memastikan pemerintah kabupaten kota dan provinsi itu bisa memberikan bantuan berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dan ini Pak Yosef di Sulteng, ini programnya sudah jalan dengan program namanya Berani Cerdas. Mudah-mudahan di Gorontalo juga bisa punya program yang sama. Jadi tidak hanya dari pemerintah pusat, namun dari Pemprov, dari Pemkab juga bisa menyisihkan anggaran untuk membiayai anak-anak kita untuk bisa kuliah dan nantinya tentu saja nanti akan kembali untuk berkontribusi kepada masyarakat. Kemudian terkait mutu, kita dorong, kita dukung UG sesuai visinya menjadi perguruan tinggi yang unggul di tahun 2030. Tentu saja budaya mutu harus dibangun, SPMI diperkuat, ya saya rasa itu tugas yang harus dijalankan Pak Rektor. Kemudian relevansi, tadi Pak Rektor juga semangatnya arahnya agar lulusan UG bisa bersaing di dunia kerja. Tentu saja juga ini kita dukung. Namun yang tidak kalah penting, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Prof. Slamet, Bapak Ibu, sekarang yang kita inginkan perguruan tinggi tidak menjadi menara gading, tidak sibuk sendiri di kampusnya, tapi harus memberikan dampak kepada masyarakat. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah, dan mengoptimalkan potensi-potensi daerah sekitarnya. Jadi jangan kemudian UG hebat sendiri, tapi kemudian daerah sekitarnya tertinggal Pak Rektor. Nah tadi saya sepakat dengan arah kebijakan Pak Rektor terkait hilirisasi hasil penelitian.
Jadi komunikasikan dengan daerah, dengan Pak Bupati, apa saja kebutuhan-kebutuhan dari daerah, harusnya itu yang menjadi pokok dari penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di Universitas Gorontalo. Itu Pak Rektor dan Pak Ketua, poin-poin yang perlu kami tekankan dalam wisuda ini. Jadi ini kerja keras kita ke depan sama-sama. Jadi terima kasih, tentu saja saya ingin ucapkan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Bupati, atas dukungan yang luar biasa kepada UG selama ini, khususnya kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo yang kemarin sudah resmi menghibahkan lahan kampus ini menjadi lahan milik yayasan, karena itu memang ketentuan dari undang-undang. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih kepada yayasan yang sudah mengawal penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu di UG. Terima kasih Pak Rektor yang sudah bekerja keras dengan capaian-capaian yang tadi sudah disampaikan. Perkuat tata kelola yang baik Pak Rektor. Kami kemarin punya kabar sedih lagi di tanggal 9 Juli. Kementerian mengeluarkan lagi satu sanksi berat kepada perguruan tinggi di wilayah 16. Tapi bukan di Gorontalo, di provinsi lain. Karena terbukti melakukan berbagai pelanggaran yang sudah diatur di Permen 7 2020. Jadi kemarin bocorannya mereka melakukan pelanggaran ketika melaksanakan RPL. Nah ini tentu saja warning buat semua termasuk UG, karena UG saat ini sedang mempersiapkan RPL. Tolong ikuti aturan, mulai dari asesmen, pembelajaran sampai dengan tugas akhir mahasiswa. Karena RPL ini sebenarnya niatnya baik, ya bukan cara mudah untuk mendapatkan ijazah, tapi cara lain untuk mendapatkan ijazah, di mana para pekerja, para profesional yang mungkin lulusan SMA, apakah dia dari aparat sipil, apakah dari aparat TNI Polri, atau dari masyarakat umum yang punya kompetensi yang mereka dapatkan melalui pembelajaran informal, non formal, itu kemudian bisa direkognisi menjadi pengakuan SKS, sehingga kuliah itu bisa lebih singkat. Kuliah bisa tinggal hanya setahun, 2 semester atau 3 semester, sesuai tergantung hasil asesmennya. Tapi sayangnya ini disalahgunakan oleh kampus-kampus yang tidak bertanggung jawab. Nah, satu kampus sudah diberikan sanksi berat oleh kementerian. Mudah-mudahan ini menjadi warning buat kita semua agar hati-hati dalam menyelenggarakan program-program yang sudah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semoga kesuksesan membersamai kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 16 Go Suluteng.